Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang huruf musnad, yaitu huruf Arab kuno yang digunakan di Yaman. Huruf ini terdiri dari 29 huruf, berbeda satu huruf dengan huruf Arab Hijazi atau Arab Fusha. Untuk nama asli dari huruf-huruf ini, wallahu alam tidak diketahui, akan tetapi para ahli bahasa menamakan huruf ini sesuai dengan nama yang mirip dengan nama-nama dalam bahasa saudarinya, yaitu bahasa Ibrani, Suryani, atau bahasa Arab. Huruf pertama dalam bahasa Yaman atau huruf Yaman ini yaitu huruf alif. Dia sama dengan huruf alif dalam bahasa Arab. Contoh katanya adalah kata ahad. Huruf kedua yaitu beth, sama seperti ba. Contoh katanya adalah bit. Dalam tulisannya ada huruf nun di tengahnya, akan tetapi dalam pembacaannya terjadi asimilasi atau idgham sehingga dibacanya bit, yang artinya anak perempuan. Ketiga yaitu huruf tau. Ini sama seperti huruf ta dalam bahasa Arab. Contoh katanya adalah tas'ar. Untuk bunyi ain dalam bahasa Yaman ini terjadi takhfif atau reduksi bunyi untuk huruf ain. Jadi mereka cenderung mengucapkannya tas'ar tanpa bunyi ain. Huruf berikutnya adalah huruf saw atau sa dalam bahasa Arabnya. Contoh katanya adalah saur, yang artinya banteng. Berikutnya adalah huruf gimel. Ini sama dengan bahasa Ibrani, Suryani, dan juga bahasa Ge'ez ya. Jadi huruf bunyi G ini tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab hanya menggunakan atau ada bunyi yaitu huruf J yang tidak ditemukan di bahasa Semit lainnya. Contohnya adalah kata gaum. Nah, di sini kita bisa simpulkan sebagian aksen orang Yaman ketika mengucapkan huruf qaf itu cenderung mengucapkannya seperti G, ya, gaum. Seperti gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan ini adalah pengaruh dari bahasa asli mereka. Berikutnya adalah huruf het. Ini sama seperti ha dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kata hawar, yang artinya tinggal. Berikutnya het, yaitu seperti kho. Di sini setiap kata yang ada garis bawahnya atau yang saya beri garis bawah menandakan dia dibacanya takhfif atau ringan. Jadi saya tidak menggunakan ha tapi garis di bawahnya. Contoh katanya adalah khalifat, yang artinya khalifah dalam bahasa Arab fushanya. Berikutnya adalah kata atau huruf daleth, dal dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kata dabs. Dabs ini artinya madu ya. Nah, perlu diketahui juga bahasa Arab Yaman ini kalau kita perhatikan kosakatanya dan gramatikanya seperti campuran dua bahasa, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Aramaik. Karena banyak kata-katanya yang mirip dengan bahasa Aram dan juga bahkan bahasa Ibrani seperti kata dabs ini. Kemudian contoh huruf berikutnya yaitu huruf daleth ya. Daleth ini seperti za, contohnya kata de atau ze yang artinya atau sama seperti alladzi dalam bahasa Arab ya. Yang nah ini seperti bahasa Aram atau bahasa Suryani ya, yang mana mereka menggunakan kata penghubung the sebagai allati atau alladzi dalam bahasa Arabnya. Berikutnya huruf resh, contohnya adalah kata rahiq yang artinya jauh. Ini mirip seperti bahasa Ibrani. Kemudian zain yaitu kata za'am artinya perkataan. Bunyinya sama seperti huruf zai dalam bahasa Arab. Berikutnya huruf sad yaitu sama seperti sin dalam bahasa Arab, seperti kata Saba yaitu kaum Saba atau bangsa Saba, atau juga bisa berarti berperang. Berikutnya adalah huruf samikh. Samikh ini pada awal bahasa Yaman
atau orang-orang terdahulu dari Yaman ini membedakan antara bunyi sad dan sameh. Sameh ini lebih mirip dengan bunyi shin dalam bahasa Arab. Akan tetapi bahasa ini, maksudnya perbedaan ini dengan berjalannya waktu jadi hilang. Jadi seakan-akan sameh ini diucapkan seperti sad. Contohnya adalah kata sanad ya, atau dibaca menjadi syanad, yang artinya berdiri. Mungkin huruf musnad ini diambil dari kata sanad ya, yang berarti berdiri atau tegak. Berikutnya ada huruf shin. Ini sama seperti huruf shin dalam bahasa Arab, akan tetapi menurut pakar bahasa Yaman, yaitu Dr. Faruk Ismail, konon bangsa Yaman terdahulu mengucapkan huruf shin ini seperti orang Syam mengucapkan huruf jim, itu ja, seperti ja'a. Berarti kata Syam ini diucapkan jam, yang berarti utara. Ya, jadi dalam bahasa Arab kita dengar ada bangsa Syam, yang artinya termasuk ada Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Kemungkinan diambil dari kata Syam ini, yaitu utara. Berikutnya adalah kata al-sode, yaitu seperti al-sod dalam bahasa Arab, seperti kata al-sonam, artinya patung. Kemudian huruf berikutnya adalah bode, yaitu bod dalam bahasa Arab, seperti kata Allahu, artinya menyembelih. Dan toit ini sama seperti to, ya. Contohnya adalah kata tobi, artinya mencari atau mengaku. Dan berikutnya huruf z sama seperti loma, artinya haus. Dia sama seperti huruf zo dalam bahasa Arab. Kemudian ada ain. Bunyi ain adalah bunyi yang menjadi ciri khas bahasa Semit, baik itu bahasa Ibrani, Aramaik dengan seluruh dialeknya, bahasa Ge'ez, Arab Yaman, dan juga Arab Fusha, walaupun ada reduksi bunyi dalam bahasa Yaman dibanding bahasa lainnya. Contoh katanya adalah kata asi, yang artinya melakukan. Seperti bahasa Ibrani itu asa, yang artinya juga melakukan. Berikutnya adalah huruf ghain, yaitu kata gulam. Ini seperti ghain dalam bahasa Arab Fusha. Yang gulam artinya adalah anak laki-laki. Kemudian huruf fa, di sini ada garis di bawahnya yang dimana bacaannya adalah huruf tersebut adalah fa, bukan pa. Contohnya adalah kata farzal, artinya besi. Ini mirip seperti bahasa Ibrani barzal. Kemudian huruf berikutnya ada qaf, yaitu kata qabr, artinya kubur, sama seperti bahasa Arab qaf bunyinya. Selanjutnya adalah kaf. Contohnya adalah kata kin. Ini sama seperti kata dalam bahasa Arab itu kana yakunu, atau bahasa Suryani seperti huwa, yang artinya telah terjadi, atau dalam bahasa Inggris sama seperti to be dalam bentuk past tense, ya, was dan were. Berikutnya lamid sama seperti lam, yaitu lail, yang artinya malam. Mem, contohnya adalah kata malik, artinya raja. Kemudian nun seperti nafal, artinya jatuh. Ini sama seperti bahasa Suryani ya. Nafal atau nepel artinya jatuh. Kemudian huruf he itu seperti ha dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kata hagar, yang artinya kota. Begitu pula bahasa Ge'ez yang pernah dibahas ya. Ada kata hagara yang artinya juga kota. Kemungkinan dalam bahasa Ge'ez ini terpengaruh dari bahasa Yaman. Karena menurut para sejarawan, orang-orang Yaman berhijrah atau bermigrasi ke Habasyah pada berapa ratus tahun yang lalu, atau berapa ribu tahun yang lalu. Kemudian huruf waw, itu seperti kata walad ya, seperti bahasa Arab ya, waw. Dan yang terakhir huruf yod, contohnya adalah kata yad yang berarti tangan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.